Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan lagi kuliah melalui video ini untuk mata kuliah hukum perikatan. Dan Anda boleh menggunakan modul hukum perikatan yang pernah saya berikan. Mungkin perlu nanti yang saya pegang ini udah diperbagus jadi begini ya. Anda bisa gunakan. Kita bahas dulu masuk ke bab 1 mengenai pengertian. Dalam belajar ilmu hukum, pengertian itu adalah penting, walaupun kalau kita baca beberapa referensi akan menemukan pengertian-pengertian berbeda. Tetapi itu jauh lebih baik mengarahkan Anda untuk belajar lebih jauh tentang suatu bidang ilmu hukum tertentu. Jadi kita mulai dulu dari pengertian. Ada istilah dalam bahasa Belanda yang biasa digunakan pada KUH dagang maupun KUH perdata. Perikatan itu istilahnya adalah verbintenis dalam bahasa Belandanya. Ya. Nah, sedangkan perikatan itu sendiri mempunyai pengertian sebagai suatu hal yang dapat mengikat orang. Nah, ya. Suatu hal yang dapat mengikat orang itulah perikatan. Oke. Hal itu yang dapat membuat menjadi terikat, orang menjadi terikat itu pertama karena perbuatan orang dapat menjadikan orang lain menjadi terikat. Kemudian yang kedua adalah peristiwa. Peristiwa tertentu menyebabkan orang saling terikat. Dan yang ketiga adalah keadaan. Keadaan-keadaan tertentu dapat menyebabkan orang terikat. Jangan dilupakan juga mengenai pengertian orang. Ya, harus mengingat kembali pada materi hukum perdata, yaitu orang dalam pengertian individu ya, atau person ya, dalam bahasa Belandanya. Dan yang kedua adalah pengertian badan hukum atau personrecht. Ini sudah belajar pada materi hukum perdata. Jadi pengertian orang itu harus dalam pengertian orang dalam arti luas. Dan jangan lupa orang yang dimaksud ini adalah orang yang cakap hukum. Ini juga sudah belajar pada pengantar ilmu hukum. Orangnya harus yang cakap hukum dengan standar dan ukuran-ukuran tertentu. Sehingga tidak semua orang secara individu bisa kita katakan sebagai subjek hukum. Ya. Kemudian, nanti jangan lupa kalau ada suatu materi dalam hukum perdata atau hukum dagang yang Anda lupa, silahkan tanyakan kembali supaya mata kuliah kita nyambung. Jadi sebetulnya mata kuliah hukum perikatan ini prerequisite-nya adalah pengantar ilmu hukum, kemudian hukum perdata, dan juga sudah lulus hukum dagang. Ya, nanti menjadi dasar untuk mempelajari hukum kontrak atau perjanjian. Nah, selanjutnya sudah mengetahui yang mengikat orang, orangnya siapa ya. Kemudian suatu hal, halnya adalah karena perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Kita ambil contoh untuk yang pertama ya. Suatu perikatan itu terjadi karena perbuatan, misalnya jual beli. Misalnya gitu. Sewa menyewa, tukar menukar, pinjam meminjam. Ya. Nah, ini adalah perikatan yang muncul dari perbuatan. Kemudian perikatan yang muncul dari peristiwa atau halnya dari keterikatan itu adalah suatu peristiwa tertentu. Misalnya kelahiran, ya, kematian, pernikahan. Nah, ikatan kelahiran itu yang menjadi hal munculnya hak dan kewajiban dari orang tua terhadap anak. Kemudian perkawinan, misalnya suatu peristiwa perkawinan akan menyebabkan keterikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Kemudian karena keadaan tertentu maka kita menjadi terikat dengan orang lain. Misalnya keadaan bertetangga. Nah, ya, keadaan bertetangga. Contohnya. Nah, kemudian hak dan kewajiban antara kita yang bertetangga dengan orang yang tidak bertetangga itu tentu berbeda. Ya, nanti Anda bisa hubungkan juga dengan materi pada hukum adat misalnya gitu ya.
Nah, semua atau ketiganya ini, ya, nah, ini disebut sebagai hubungan hukum. Ya, dari hal-hal ini kemudian menjadi perikatan, ini yang disebut sebagai hubungan hukum. Nah, sekarang hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain, itulah kita bisa menjadi definisi lain. Kita bisa jadikan definisi lain, ya. Hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya karena peristiwa, karena keadaan, dan karena perbuatan. Hubungan hukum adalah, ya, hubungan yang terjadi karena peristiwa, perbuatan, dan keadaan. Ini jadi pengertian yang baru, ya. Jadi hubungan hukum itu yang dimaksud dalam hukum perikatan adalah yang ini, hubungan yang terjadi karena peristiwa, perbuatan, dan keadaan. Nah, ini mengenai pengertian, ya. Kemudian kita lihat bagaimana kedudukan hukum perikatan di dalam bagian hukum perdata. Oke, saya hapus dulu. Kita bagi kolom-kolomnya, nanti bisa kita lanjut pada bahasan berikutnya. Ini hukum perdata, ya. Ini hukum dagang. Di sini hukum perikatan. Ini, ya. Nah, yang seperti Anda ketahui di dalam hukum perdata itu ada beberapa buku, ada 4 buku. Buku yang pertama adalah tentang orang, buku yang kedua adalah tentang benda, buku ketiga adalah perikatan, buku keempat adalah pembuktian dan daluarsa. Ya, sedangkan hukum dagang itu hanya 2. Yang pertama adalah dagang pada umumnya, dan yang kedua adalah hak dan kewajiban yang muncul dari pelayaran, yang muncul atau timbul dari pelayaran. Ya. Oke, untuk sesi ini kita cukupkan dulu, nanti berikutnya akan saya sambung kembali.